orang-orang sekarat. Kata-katanya yang tanpa maksud justru didengar bermakna. Keesokan harinya ia melepas kacamata hitam, memotong poni, dan tampak telah mengambil keputusan besar. Ia tidak tahu telah mempercayai orang yang seharusnya tidak ia percayai. Untuk pertama kalinya, ia keluar rumah tanpa kacamata, melihat sekeliling, merasa tenang saat tidak melihat bayangan hitam, lalu pergi. Namun, setelah beberapa langkah, ia melihat bayangan hitam di belakang seorang ibu dan anak. Ia menyentuh bayangan itu untuk mengetahui penyebab kematian wanita tersebut. Ternyata wanita itu meninggal karena sakit. Ia menenangkan diri dan menyadari bahwa kelahiran, penuaan, sakit, dan kematian adalah hal wajar bagi manusia, di luar kemampuannya. Setelah keluar, ia bertemu pria gemuk dan melihat bayangan hitam di punggungnya. Tanda pria itu akan segera meninggal. Ia menyentuh bayangan itu untuk mengetahui penyebab kematian. Dan ternyata, pria itu akan mati karena kecelakaan tragis. Ia teringat polisi muda yang ingin bekerja sama menyelamatkan orang-orang yang hampir mati. Namun tidak tahu bahwa polisi itu juga sedang kesal dan memberikan foto kepada pacarnya. Pacar laki-laki menuduh, apakah semua ini sudah direncanakan sejak awal dan sengaja mendekatinya? Pacarnya diam saja, tapi pria itu berkata, meski kamu diam, aku akan tetap menyelidiki semuanya. Namun dia tidak sadar ajalnya sudah dekat. Keesokan harinya saat bekerja, dia ditelepon wanita aneh yang bilang sudah mengikuti sarannya dan menyelamatkan orang yang hampir mati. Wanita itu juga melihat seseorang akan kecelakaan dan memintanya segera datang. Sebelum alamat disebutkan, pria itu memotong, bilang ia tak bisa datang karena sibuk, dan soal menyelamatkan orang hanya omongan saat mabuk. Tak ada pilihan lain, dia harus mengandalkan diri sendiri. Ia mengeluarkan uang. Meniru caraku, wanita itu mulai menghitung uang di depan pria paruh baya yang tidak tahu apa yang ia lakukan. Wanita itu memberi isyarat bahwa semua uang ini miliknya jika pria itu mau menemaninya pagi itu. Namun, pria itu tertawa, menuduhnya ingin menjebak, lalu memarahinya dan menyuruhnya pergi sambil melemparkan uang itu. Ia tidak mudah tertipu. Dalam hati, wanita itu merasa niat baiknya disalahartikan. Dan jika ajal pria itu sudah dekat, ia tak bisa menahan. Saat hendak pergi, ia teringat wajah pria itu yang tampak sekarat. Akhirnya dia nekat dan sengaja memancing emosi pria paruh baya itu. Pria itu langsung marah dan si gadis mendekat untuk memukulnya. Pria itu bingung, mengira bertemu orang tak tahu malu, lalu berusaha kabur. Si gadis tak peduli dirinya, tapi malah didorong hingga jatuh. Ia semakin nekat, membenturkan kepalanya ke sudut meja. Pria itu makin bingung, dan saat melihat dahi gadis itu berdarah, ia panik dan langsung berdiri untuk melarikan diri. Polisi yang datang mencoba menghadang, tapi terpeleset dan jatuh. Belum sempat berdiri, ia diinjak wanita itu. Wanita itu langsung meminta polisi menangkap pria itu. Pria paruh baya itu merasa tidak bersalah, tapi tetap dibawa pergi. Ia bertanya, sekarang sudah tidak apa-apa, kamu bisa pergi, kan? Namun gadis itu bilang masalahnya belum selesai. Bayangan hitam mendeteksi si gendut di sandera. Sementara dia berteriak menyuruh seseorang keluar. Jika tidak dia akan membunuhnya. Dari kerumunan, terlihat dialah yang dicari si pemegang senjata. Namun sebelum dia menemukan penembak jitu, satu tembakan sudah mengenai sandera. Gadis itu ingat si pemegang senjata memakai jam tangan dan berseragam militer. Artinya, pria paruh baya itu lolos dari bahaya, tapi tetap ada korban pengganti. Meski dia punya banyak urusan, masalah ini sangat rumit. Mereka mencari lokasi kejadian berdasarkan ingatan, dan tak terduga dia juga menemukan orang yang dicari si penyandera, berharap bisa mencoba peruntungannya. Mereka berhasil menemukannya dan benar, dia pacar gadis itu. Pria itu juga memastikan tadi pagi ada prajurit muda melarikan